Bikin gua kemarin tuh kan gua sempat goyang tuh. Ah gua mau maju nih pilkada nih. Gini ya. Gua sempat tuh goyang. Goyang kali ya. Apakah gua maju pilkada? Padahal gak ada gendang nih. Lebih baik jangan kalau kayak gitu ya. Iya. Gue sih ke psikolog dulu. Baru maju pilkada. Iya benerin dulu tuh pikiran. Gua sempat goyang. Gua sempat Apa gue maju pilkada? Gua sempat goyang. Karena kami adalah Podcast Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Ibu Peri balik lagi. Selamat pagi, selamat. Kalian ada ini gak sih, ada kepengenan jadi peri gitu gak sih? Gue kadang-kadang suka pengen tahu. Angelic. Gue tuh gara-gara sahur. Nempelnya ke dia. Terus baru itu mah Mimi anjing. Iya makanya Mimi baru Peri. bintang tamu gue kemarin. Ya Allah, bintang tamu Dreambox. Ada? Peserta sahur. Ada? Iya ada. Terus bisa di calling? Bisa. Lagi di sini? Iya. Ah gue calling. Tadinya lagi di surga kan. Aduh, wah, Emang tayangan, gimana? Emang kok lagi di tayangan. sini? Emang Mimi Peri bukannya orang Dayak? Kalimantan. Kalimantan kan dia? Kalimantan sama Sulawesi lah. gitu. Di luar Jawa. Oh dia tuh Aduh, lucu banget nih. Terus, Lu undang, buat bubaran terawel undang. hah? Ya Mimi Peri. Iya. Ntar tarawihnya juga bubar lagi. Kaya. Dia datang, hau. Iya tanya, jawab, pukulin, tanya, jawab, pukulin gitu aja. Suruh, Ril, undang Ril, di Mimi Peri. Mimi Peri. Ada kan kalau di Dreambox ada nyanyi-nyanyi ya. Iya. Dia tetap aja begitu. Dengan mengucap kata taubat. Kan emang tampolable kan? Emang tampolable banget. Lu bisa gak biasa aja? Lu bisa gak biasa aja? Gimana bang? Omes aja yang sabar begitu. Kalau gue udah gue injak lehernya tuh. Kayaknya kita gak akan bertahan deh. Undang-undang Mimi Peri bener. Tapi lucu banget. Kayaknya lucu banget. Suruh TTU Mimi Peri. Sama Pican di Nah itu yang gue harapkan. boleh gue pukul. Iya. Aduh please boleh. Kalau mau bintang tamu dia pas bubaran tarawih atau apa, kita featuringan sama Beyond Combat. Nah. Dia lawan Sama Suruh Celos. ini, Sama suruh Celos. baku hantam Ya. yang di ruko tuh, yang di ruko. sama Pican aja. Oh Pican. Sahur. Aduh kocak banget tuh. Lucu tahu Mimi Peri. Tapi Dia tuh kalau- sebenarnya tua ya, Mit? Hah? Dia Kayaknya sebenarnya tua deh Kalau kata makanya. gue mah sebenarnya dia kodok. Kalau gue lihat-lihat ya. Kodok tua. Iya. Kita bedah Mimi Peri. Beneran Mimi Peri. Enggak. Dia IG-nya Lu pengen apa sih? jadi angel enggak? Katanya kata Surya. Dia ngomong Iya, gitu. iya. Enggak tadi nanya Suri apa? Oh. Ya pengen jadi sosok yang Peri. peri gitu, Peri, baik, peri. angel. Pakai Gua betadine kayaknya deh. ntar Oh, gue namanya peri Rapuncel. kali. Rapuncel lagi. Gue ntar kayaknya udah tua gue mau jadi ustad ah. Kayak keren kali ya ustad, keren. Oh, jadi deh. Kayak kita sih dukung ya, cuman Ya. Baru kemarin kita bahas tuh Gok. Apa tuh? Bahwa predikat Ustad. tuh Kenapa? berat. Oh iya. Berat jadi ustad Ah, tuh. gue belum layak. Alfi mau gak dipanggil Ustadz ya? Ya kan Kan dia dia aja mau nggak sebetulnya. Cuman orang kan menasbihkan sebenarnya kan Us, ustad itu us. kan guru kan katanya kan. Iya. Gue kemarin sama Ustadz Maulana aja, Ul. Ayo mulai Ul. Gue bilang gitu. Oh, ulama. Enggak Maulana. Maulana, Cuman dia gak dengar, jadi gue berani. Nah ngomong-ngomong tentang Ustadz juga punya istri bro. Iya benar. Ustadz tuh takut istri ada juga gak sih? Takut ya, Afi takut kayak Alfi takut banget sama istrinya. Masa? Iya. Ya cemen. Nih ya, gue saksi mata nih. Gua nih. Kan kemarin kan kita bagi-bagi. Sama si Fitri takut Alpi. Iya bagi-bagi uang kan. Kita bagi-bagi uang. Oh, iya. Pertanyaan 1 juta, 1,1. Kan kita nih yang Iya, diundang. iya. Ya. Sebelumnya itu sistemnya adalah kita ngambil dari undian. Iya. Lalu oke berdiri siapa itu yang dapat undian. door prize. Di pilihan kan? Tapi Iya. door prize itu kan gak boleh dari itu. Jadi tetap harus pertanyaan. Iya. Jadi Supaya hadiah itu baik menggugurkan. pertanyaan. Makanya kita bikin menggugurkan pertanyaan. judi. Iya gitu. Nah udah selesai itu terus Terus tiba-tiba Darto. nambahin deh 1 juta. Oke, tapi itu langsung nembak. siapa yang bisa langsung Angkat berdiri. tangan. Oh nggak bisa, 1,1, 1,2, 1,3. Di 1,3 gue ngeliat si Alfi ribet WhatsApp. sama handphonenya. Hmm. Terus habis itu pokoknya gue cuma ngeliat ada tulisan pakai caps lock gede Kok lu semua. kepo sih? Kan dia di sebelah gua. Oh iya. Kan ada tulisan pakai Deket caps, banget, anjing. caps lock gede semua. Kalau gitu nggak adil dong dari yang datang istiqomah datang dari awal. So, langsung pakai undian lagi, ayo pakai undian lagi. Itu gue ngeliat, set, wah caps lock gede tuh. Gue pernah kayak
gitu tuh. Istri pun takut istri. Pakai undian lagi kata dia. Ustadz pun takut istri bro. Enggak udah gitu. Dia lu denger kan deh. Waduh, gue pernah kayak gitu tuh. Pernah dong. Enggak. Galah. Bini gue gak pernah pakai kayak Caps lock gede. Kalau dia mah udah cerita kan. Kayak dong Norak lu, lu. kayak lo gede gue. Handphone bini gue emang lagi rusak. Cuma bisa caps lock gede. Kamu di mana? Itu aja cuma gitu ya. Itu nadanya gitu ya. Keplok kira padahal kamu di mana? Keplok. Keplok. Belakang S-nya. Keplok. Keplok. Iya. Ya. Ya. sih, Mes? Ngantuk. Keplok. Keteknya gatel lagi. Kayak apa tuh? Yang tempat minum misting tuh keplok. Apa? Caps lock. Apa sih? Lock and lock. Lock and lock. Ya Allah, jauh dong. Ya gue ingetnya lock and lock. Keplok. Ya gitu. Ya gitu. Ada aja ya. Ustadz takut Tapi- juga sama bini tuh. Tapi gue pernah denger cerita. Justru memang istrinya tuh wali. Maksudnya? Paang. Teng teng dong teng teng dong teng teng dong teng jet jet. Jadi ada beberapa kisah, beberapa riwayat. Ah, Bahwa justru jalur surganya dari istri. Maksudnya? Istri yang galak. Misalkan kita ngelihatnya galak apa segala macam, tapi galak Ngejagain. segala macamnya karena sayang. Kalau nggak begitu, mungkin lu bakal kanan kiri. Dan ketika orang menyadari hal itu ada dibilangnya gitu sih, ada kisah. Nanti harus nanya ke ininya. Jadi justru saya sudah berdamai, ini yang Allah berikan untuk selalu mengingatkan saya jalur surganya di situ. Macam-macam. Kecuali udah Termasuk kitanya harus bersabar sama Iya istri kan? juga begitu kan? Kalau tegas itu kan beda-beda. Kita Ya. tahu diri kita, kecuali emang udah tidak sopan, Ya. udah keluar dari agama. Gitu. Karena gue kemarin tuh kan jadinya ngaji tuh habis live itu sampai jam 3 di Keren. sama Habib Lo Qudsi. kayak gitu ngasih apa gitu uang rokok? Kan gue beli kurma. Oh. Nggak, kurang ajar banget lu. emang kurma bisa diisep. Ngasih apa uang rokok lagi. Ya nggak maksudnya buat uang bensin udah sampai jam 3 pagi. Ya kagak. Ya enggak lah, itu mah Nggak semua harus nongkrong. selalu begitu nongkrong. Itu mah nongkrong dia orang si Bib lu mau di sini. Sini aja santai. Hujan kan? Itu ya. Hujan. Makanya dibilang berkumpullah dengan orang soleh gitu ya. Berkumpul dengan orang soleh. Terus ada sama Pican kan lucu banget sama Pican. Seru tahu pengajian lucu. Sama Pican nanya-nanya. Nah Belum gue ada. seneng nih Bib yang kayak gini nih Bib. Sama lagi Habib Qudsi mah kan salon juga. Heeh. Haho, cepak. Gue seneng nih yang kayak Santai gini aja, nih Bib. Om. Kata si Pican ya. Ya udah ini Omes tuh kalau gini kayak begini nih di Pilion jam 3. Iya gue bilang Omes juga sering ngajak gue. Tapi- Cuman kan dia mah enak tinggal ngesot. Tinggal ngesot pulang. Nah, itu dia. Besok BSD dia. Kita ke BSD. Waduh ngantuk Sampai- begini ya. Sampai rumah jam 4. Ya Makanya kata jangan- judulnya abis ngaji, tetap aja bini gua ngomel. bukannya bini gua gak suka gua ngaji ya. Iya. Cuman sampai jam segitu tuh Caps lock Nggak, lagi. ini aja kan kalau gue bisa ngaji sampai jam 2, jam 3 nongkrong. Nah lu sampai jam 12. Ini bisa. Dari jam 9, jam 10 gue biasanya nongkrong. Karena itulah benar berkumpul dengan orang soleh. Lu kan nongkrong padahal niatnya paling ngopi, ngerokok, diam. Tapi ada Ada guru, ilmunya, ada, nanya, ada jadinya orang nanya. yang lu rasa ini orang tahu nih, nggak usah agama doang. Iya, Ini iya. orang ahli apa nuklir, lu pengen tahu kan nuklir itu gimana sih sebetulnya bro? Iya. Nah Sambil itu kemarin nongkrong. juga gue tanyain si Gitu. nuklir tuh gimana sih Bib? Oh, Wah, nggak kenapa lu tiba-tiba nanya nuklir. Tapi intinya ngaji itu menurut gua ya, intinya penerimaan di kitanya. Kalau orang yang kita anggap guru, wah masuk nih, gua Masuk, dikasih tahu iya. sama dia, baru mau. Iya. Iya, Makanya ngaji itu cocok-cocokan. Makanya Pican kemarin langsung nyatet tuh berapa kali tuh. Oh iya? Gue catat nih, Dia nyatet? gue catat. Terus yang dari Alfi juga yang ALD yang bagus. Nah. Langsung dicatat sama si Pican. Nah yang Gua catat gitu-gitu Masya Allah, malah kadang-kadang kita lebih nerima dan lebih applicable gitu. nih. Iya sih. Itu Iya yang kan? gue rasakan makanya sambil nongkrong. Iya. Kan kalau kita biasa ya, kita juga kan ngaji, ada ustadz di depan, Beda-beda, ceramah. iya. Ya kan? Hmm. Mungkin itu yang biasa dilakukan sama teman-teman kita. Cuman gue merasa kita tuh punya privilege. Gak cuman dengerin duduk ceramah, tapi lu bisa nongkrong sambil ngobrol. Perkara-perkara yang lu, gue bingung dah. Ini hukumnya gimana sih? Tapi nongkrong. Iya. Terus sumbernya banyak. Ada Dan 5 kita- orang, 6 orang nongkrong. Enggak, menurut gue gak gitu. Dan kita bebas nanyanya. Hah? Bebas. Jadi mereka aja ada begitunya Ji. Enggak, dalilnya ada bro. Sebetulnya boleh Dari kalau sini, lu dari wudunya sini. gini-gini. Dari yang mazhabnya ini juga sini. baru tahu. Gurunya aja sambil belajar. Gua seringnya jadi wah amazed aja gitu. Oh gitu. Nah mereka aja saling menguatkan. Enggak, gue punya dalilnya. Ini punya dalilnya. Oh jadi ilmu baru. Gitu. Keren. Dan gitu pengajian tuh, udahlah.
Emang apa nih? Iya enggak apa-apa. Iya. Emang ada pengajian yang gimana? Ditajam. Memang dia mah begitu. Emang dia mah begitu. Emang Tapi lu bener. gak usah ngaji, lu terpuruk aja di neraka. Astagfirullahaladzim, gak boleh gitu. Lagian lu mah kayak gitu. Iya lu. Tapi gue pernah, Iya lu. gue pernah ngaji. Tadinya reguler sama dia. Iya. Gara-gara waktu itu musim-musim pilkada. Iya, ilfil ya lu ya. Set tiba-tiba Masuk ya, dia. Bapak Ibu jangan pilih. Bla, 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 Iya, bla, bla. jangan pilih. Ah. Nyah. Akhirnya udah. Gak masuk ya? Iya. Wah. Kalau udah gitu nggak masuk ya. Serem ya. Serem ya. Iya. Beneran dah kalau agama dikaji lebih asik, bakal lebih asik jadinya. Iya. Kalau agama udah dijadikan alat, dosanya parah berarti ya. Nah kayak gue nih mulai pengen. Kalau dosa mah udah urusan sama Allah. Iya sih ya. Jadinya bawanya pengen ibadah terus setelah ngobrol sama Habib Habib. Quds. Masya Gue sholat dulu ya. Oke. Ya sana kita nggak butuh lu. 8 jam segini. Sholat duha. Duha. 3. Gua ibadah terus. Emang lu ngobrolin apaan? 2 rakaat. Gak boleh bercandain. Tadi duha 3 gitu. Bukan cuma ngomong aja. Iya 3 bukan 2 rakaat duha tuh. Masa 3? Witir. 4 juga boleh. 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 Genap. Kenapa? 12 juga boleh. Kalau lu kan waktu lu luang banyak. Ya maksud gue ya. Duhanya dari jam 10 sampai jam 12. Dalam Ya gak bagus itu. Nyambung juga. Iya Mungkin bagus. itu mungkin ya dikasih waktu luang tuh supaya lu bisa beribadah lebih banyak lagi. Ya sebenarnya nggak ini juga bisa lebih ibadah tetap. Nggak ada waktu juga tetap harus ada waktunya Iya, ibadah. enggak maksudnya kan jadi yang lebih banyak ibadahnya. Tapi seru nih ngomongin ini. Masalah suami istri aja. Ternyata nyari pahala di rumah tangga tuh gampang ya. Iya. Kayak bini kita pulang ngasih air putih udah dapet pahala. Ah iya. Iya. Kemarin dibilangin tuh, lu ngelus Membelai. membelai Rambut istri, itu udah dapat pahala kita. Kalau membelai terus neken boleh gak? Membelainya kemana? Nekennya ke, Iya. ke paha kita. Iya benar. Itu lebih- ibadah lanjutan. Iya ibadah Bagus. lanjutan. Makanya Masa kemarin kita gini aja dapat Iyalah. pahala. Iyalah makanya kemarin friend. gue ketemu Tapi harus ada doanya. Maksudnya bismillah lah minimal. Iya bismillah. Iya. Gue diajarin sama si Alpi paling gak bismillah lah. Ingat bismillah lah. makanya gue Waktu ketemu ngegedor kita bismillah dulu. Iya. Iya. Kalau udah alhamdulillah. harus ketemu Tika, ketemu Tiara, gue belai rambutnya. Kan bini gua Goblok tolong. Itu dosa. Bukan Boleh mahram dong. lu. Bukan. Ini Anjing lu. juga nih orang. Ngapain lu megang titik habis itu? Enggak, gue benerin ini tali aja. Tai banget. Tiba-tiba ngerogoh-ngerogoh. Pervert. Tapi menurut Abis ngomongin bini lu ya. Tahu. Emang kenapa? Benerin titit. Nanya lagi emang kenapa sih tuh? Lo anjing. Tapi beneran deh, Kan kalau teman kita kita. aware akan menjadi lebih pahala nggak? Nyari pahala gitu. Misalkan nih, orang nih abis denger ini nih, abis denger ini nih, ngomongin masalah nyari pahala di rumah tangga gampang. Terus mereka aware, terus mereka melakukan itu sengaja buat dapat pahala, malah jadi bagus gak? Bagus. itu bagus banget. Bahkan ketika lu ngobrol begini, ada orang menirukan. Jariah. Bang. Amal jariah. Ya udah kita ngomong gini aja yuk. Oke. Tapi menurut gua belajar tuh proses sih. Iya benar. Ntar kita akan menemukan sendiri jalurnya, pathnya tuh kayak gimana. Oh gini. Ada ini kayaknya nggak cocok. Oh, gue cocok di sini. Ntar berasa banget. Sama salah satu ya menurut gue ya Apa? pengalaman kemarin. Ini kan udah Lebaran ya. Iya. Salah satu pengalaman terbesar buat gue di bulan Ramadan Apa? tahun ini adalah buat gue di bulan Ramadan. Punya banyak. Ramadan sama Ramadan. Ramadan. Kita tag lagi ngantuk. Masukkan saja bubuk ubu ungi, ubi ungu kali. Pokoknya gue ketemu sama orang. Tunggu kiris. Tinggi kurus dong. Di bulan Ramadan ya. Ketemu orang tunggu Tunggu kiris. kiris. Iya. Terus dia minum kopi tabrak guju. Tubruk aja. Ambil dengerin Jukis tuh kan. Nah, salah satu momen spesial menurut gue adalah ketika kemarin gue waktu itu mau pulang. Terus, mau pulang ke rumah, bini gue udah, ayo pulang. Tiba-tiba, gue mau mampir ke Bikers Dakwah. Gak tau kenapa tuh lagi ada pengajian. Sama bini lu? Enggak, sendirian. Oh. Bini gue nungguin di rumah. Terus tiba-tiba baru gue nyampe di Habib Quds. Bang, nih ada saudara kita mau mu'alaf. Ajak ngobrol. Wah, gue langsung, gue baru duduk. Ngobrol bang, gimana, gini-gini. Gue sampai, Masya Allah. Gila, gue ada di momen ini. Berarti memang gue harus ada di situ mungkin waktu itu. Sampai dimintain tolong. Bro, jadi saksi ya. Jadi salah satu saksi. Gila, bulan puasa. Jadi saksi. Jadi saksi. Mualaf. Masya Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita jadi saksi sih? Ya menyaksikan dong. Menyaksikan sama kita Baca kalau apa? guru-guru biasanya memberikan
Wejangan. nasihat. Itu. Harus gimana. Tapi justru kebalik, dia yang memberikan nasihat ke kita dengan cara dia bercerita. Si orang mualafnya. Iya, kita tuh kayak Masya Allah. Terus guru kita bilang, bukan kami yang mendoakan, justru kamulah yang harus mendoakan kami. Karena dosa-dosa kamu baru saja dihapuskan. Jadi Kamu gitu, kembali dari nol. nol, kamu seperti Wah, bayi yang crazy. baru lahir. Doa kamulah yang mustajab bagi kami. Doakan kami semua yang ada di sini. Wah, nangis gue langsung. Jadi orang yang baru masuk Islam dia mendoakan kita. Kita tentu mendoakan. Tuh. Terus semua berlomba-lomba ngasih hadiah. Jadi lagi Iya. pakai peci. Ini peci yang saya selalu pakai ketika saya belajar di Timur Tengah. Buat kamu. Ini yang Lu selalu ngasih apa? tasbih yang saya bawa kemana-mana. Si mobil. Enggak. Kamu Gua ngasih besok tas pen. nonton Dreambox ya gitu. Privilege samping di depan. panggung. Kasih hadiahnya gitu. Tapi Dia orang- kedinginan. Ngapain? Mana iya bener dingin banget lagi. Biasanya AC duduk. Sholat zuhur lewat. Bang, gak usah hadiah bang. Aduh. Lihat kalau gitu jangan malam Pak, tadi malam. Tapi menurut gua momen sakral sih. Orang mualaf tuh emang harus disupport sama ini Wajib. kan. Iya kan? Tahu gua. Berapa lama Mohon maaf setelah kalau dia mualaf? Harus disupport. Minimal tuh setahun. Iya. Ditemenin gitu. Enggak, bahkan dibiayain. finansial. Apa kalau kamu gak punya tempat Oh. tinggal kita iniin. Kamu nggak ada kerjaan, kita yang kasih kerjaan. Iya. Kamu nggak punya uang, kita yang kasih setiap bulan. Nah, makanya kan ada mualaf center atau kayak begitu, memang memelihara mualaf. Jadi ada yang jalur yang ambil melihara mualaf, melihara janda. Mualaf kan beda-beda ya. Ada yang dapat hidayah. Ya. Ada yang emang pengen mualaf aja gitu. Ada yang dapat hidayah. Ada yang mualaf gara-gara kawin. Mau kawin. Itu hitungannya gimana? Ya menurut gua hidayahnya lewat pasangannya. Kan Jadi hidayah kan bisa dari mana bukan aja. hanya untuk memperlancar dia ngawinin itu. Kita mah nggak pernah Nggak tahu pernah tahu ya. menurut gua isi hati. Siapa tahu memang niat awalnya ya yang Ah, gua ya bisa udah, yang nikah. kawin, tapi ternyata dapat dia lebih hidayah. soleh dari kita. Karena dia lebih pingin tahu tentang agama kita. Makanya semua bilang begitu. Bang gimana rasanya? Ini guru-guru pada bilang, Bang gimana rasanya? Kalau kami dari lahir kami udah Islam. Kalau Kami baru pengen denger kamu kenapa tiba-tiba Iya, tertarik benar. masuk Islam. Nah itu apa? Dia Kan dia dapat dia hidayahnya pasti gimana? dia kan pasti ada dapat sesuatu gitu kan setelah ya Iya. kayak Marcel gitu kan. Marcel kan Ya. dapat pahala tuh dia. Iya, nyari pahala. Ya, mendingan ke Muhammad atau anak yatim. Ngelus orang tua, ngelus orang tua. Iya. Menyayangi orang tua. Iya benar. Itu tuh itu siapa? Enggak, masalahnya pilihannya kalau ngelus tuh biasanya kan pasangan. Yatim piatu, fakir miskin. Ih gue gak ke situ dong. Gue sayang aja. Oh sayang. Terus kemana sih kita tuh? Itu tadi oh si iya, mualaf. orang itu Si mualaf kenapa hidayahnya dapat dari apa? Boleh diceritain gak ya? Ya Jangan kenapa tahu, enggak? Kan kita anonimus Iya, iya. dianya siapa. Ya, kan anonim. pokoknya, kan maksudnya ceritanya, kisahnya. Hmm. Dia dari kecil, dia bilang ketika dia beribadah di agamanya dia yang sebelumnya, Ya. dia merasa gue nggak di situ. Kayak kosong ya. Kayak, kok Nggak dapet. Dia rajin, dia bilang. Dia rajin, gue rajin, tapi kok gue nggak di situ. Nah, terus Terus sekalinya ketemu sama teman-teman di lingkungan di Muslim, terus dia belajar ngaji. mau nyoba. Mau nyoba nih. Dapat. Gak cepet apal. Bisa. iya. Ya, Bisa ngaji. belum bisa. Tapi bacain. hafal. Nggak ada kata terlambat gue maksudnya itu. Iya. Ntar gue kirim ke rumah lu ya. Ada guru ngaji anak-anak gue. Bagus. Baru Pendekatannya dua kali bagus. pertemuan. Baru 2 kali pertemuan. Bikin kupu-kupu dari sedotan dulu. Baru baca ikro gitu. Bagus tuh Iya bagus. benar-benar. Iya. Susu dikasih lada, dikasih sunlight. Wah buya. Oh iya. Baru iya, belajar iya. lagi gitu. Iya, iya. Menyenangkan gue. Sama di rumah gue juga gitu. Kak Susu Alia namanya. dikasih sunlight minum. Tapi Tuh. Iya. Gitu, jadi- Balik lagi ke rumah tangga. Ini yang applicable nih. Biar kita orang-orang aware aja yang udah berumah tangga. Kita laki-laki ngapain istri kita dapat pahala selain Ngapain ngurus- istri kita? Musab pahala. Oh ngasih duit bulanan pahala itu. Pahala. Imam jadi imam sholat? Nah, itu udah pastilah. Udah pasti mungkin hal-hal kecil maksudnya tuh kayak ngebelah. Iya. Lalu Apalagi sih Ya, mana gua- mengecup. Pokoknya cium. mencium, mengecup. Sekujur tubuhnya. Ngecup. Tapi sekujur tuh. Berhenti dulu. Jangan langsung. Ada di bagian-bagian tertentu. Menutupi aib. Iya gak? Ya itu buat semua orang kayaknya. Gue juga nggak tahu ya. Maksudnya gue yang sedenger-dengernya gue. Iya, Kan katanya kayak itu kan contoh-contoh dari Rasulullah kan. Membelai, mengecup gitu. Memuji. Terus memanggil kata sayang. Oh. Ya itu aja udah pala. Sayangku,
wahai yang kemarin dicontohkan kan, ke Rasulullah kepada istrinya bilang, wahai si pipi merahku. Gue panggil apa ya? Julukan. Wahai robot Gundamku. Wah, Kalau lu suka robot. Karena suka robot Gundam. oh, robot-robot. Iya. Punya kostum Gundam. Yang gede lagi. Aku. Wahai lahanku yang siap ku bajak. Waduh. Kutuai dong, kutuai. Iya. Lu manggil bini lu apa tuh? Wahai apa? Kalau kasih ini Gok. Apa bini lu apa? Wahai apa? Wahai Tuhan, tak layak. Oh ini, wahai bunga apa tuh? Bougainville? Yang bagus apa sih bunga? Jainal. Bagus sih. Iya. Cakep tau bunga Jainal. Cuma kemarin viral tuh. Bunga Citra Lestari. Iya. Wah, gak boleh dong dicolok. Gak boleh. Siapa tahu mirip. Iya. Siapa tahu kan gue menganggapnya itu. Oh gitu. Gue juga kemarin nanya gini. Itu dia mau wahai. Wahai permadani terbangku. Yang ingin kutunggangi setiap saat. Iya. Boleh nebeng gak tuh? Enggak, jangan. Ini ukurannya kayak sejadah segitu. Satu doang. Oh, kirain muat 4. Anjing lo. Yang permadani gede. Lo ngomongin permadani. Ini sih masih segitu doang. Pula sejadah mah bisa 2 kali depan belakang. Yang gue tiduran. Gitu. Kalau apa ya? Apa Met? Yang sesuai pekerjaan lah. Ya. Wahai Q kartu. Dipegang penting. Dipegang terus dan penting. Panduan dan kalau panduan. hilang, Iya, kalau nggak ada itu bingung mau gimana arah hidupnya. Gitu. Kemarin gue juga nanya ke siapa Bib, kalau cerai itu gimana? Bisa. Kalau cerai. Oh, itu adalah sesuatu yang halal tapi dibenci Tuhan. Kenapa lu nanya itu? Ya kan gue pernah cerai. Karena dia pernah cerai. iya. Jadi kan gue pernah nanya, sebenarnya kan gue tahu kan. Boleh tapi nggak disukain sama Tuhan. Iya, ya boleh diperbolehkan, tapi satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nanti lu dipertemukan lagi nggak ya? sama Mantan istrinya? Ya, kok bisa? Sekarang Yang surga, tahu. di surga. Ya sekarang sekarang juga suka ketemu. Iya nggak usah di surga. Iya. Di Grand Laki aja masih bisa ketemu. Ngapain jauh-jauh ke surga? Nunggu mati dulu gitu. Iya, banyak banget proses tuh. Iya. Belum nimbang di akhirat. Oh, tadi dia ketemu di Kempil. Oh gitu janjian lu. Biasa aja. Oh, jangan aja. Jangan nge-framing dong, beneran. Enggak di Pacific Place. Waduh. Oh. Ada acara kan. Oh iya ketemu. Enggak apa-apa lah. Bener, Iya, bener, oke, bener. nggak ada Silaturahmi masalah. aja. Aduh kering Tapi anjir. ngomongin bukan pahala doang, tapi kita dikasih benefit gak sih? Menurut gue ya, gue sering membahas ini sama bini gue. Laki-laki tuh atau suami sering dikasih benefit, bukan benefit. Privilege. Privilege, kekuatan yang controlling banget gitu. Ngerti gak lu maksud gue? Dominating. Kan kata gue pernah denger, Bukan. istri kalau nggak diizinin sama suami Nggak keluar boleh. dari rumah, meskipun orang tuanya meninggal, ketika dia tetap keluar dari rumah, tetap dosa kan hitungannya. Iya. Karena nggak Buka dapat. pintu aja kalau nggak diizinin nggak ya? Gak boleh. Ya. Gak tahu tuh. Berarti kan segitunya kita. Takut kita. Ya tahu salah. Karena semua itu nanyanya ke Omes dia Mas ya. Mas ya. Ya berdasarkan isi. Takut. Ya, Tapi lu pernah denger nggak kayak gitu? Ya. Iya benar. Bahwa kontrol laki-laki atas perempuannya itu sangat dikasih privilege gitu. Nah menurut gue itu makanya jadinya point of view. Tapi tanggung jawabnya juga gede. Ketika lu melihat itu buat orang lain itu maskulinitas. Tapi di satu sisi gila lu bro dikasih tanggung jawab berarti. Gila, berat banget, Tanggung jawab berat, yang iya. besar dan point of view lain dari sudut pandang perempuan pasangan adalah sama Allah lu udah dikasih pintu surga semudah-mudahnya di depan mata lu. Apa? Ya tinggal nurut. Kalau kita misalkan sholat udah pasti ya. Apalagi gua jalur menambah pahala. Istri, suami udah dikasih di depan mata. Ya lu tinggal nurut sama suami. Iya Selama- maksud gua. Apa ngurut kali. Ngurut. Nurut. Nah itu dia kan nurut sama suami selalu. Maksud gua gini, buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dijadikan senjata. Iya. Nurut sama suami. Padahal Iya. buat pemenuhan ego suaminya doang. Betul. Nah makanya. Suami yang ketika- seperti apa dulu? Makanya kalau gue wallahu alam ya. Tapi menurut gue istri soleha. Selama tidak mengajak kepada syirik. Setahu gue. Selama tidak mengajak kepada sesuatu yang membahayakan. Gimana kalau digunakan power itu untuk gua mau kawin lagi? Ya lu nurut dong sama suami.
Kan Mau- ada orang yang salah kaprah mengenai power itu gitu maksud gue. Lu mau kawin lagi? Enggak ada orang kata misalkan. Ini aja puyeng gue. Ngapain? Satu aja puyeng ya? Puyeng gue. Mertua nambah. Iya. Orang mikir kalau misalnya punya bini 2 seru. Mertua 4 bro berarti itu Lah, kan. lebaran aja capek. Kacau friend, gila lo. Kalau gitu. Enggak gitu. Maksudnya gue kayak... Ada adanya gimana? Hah? Ada adanya besan, ipar. Kenapa? Ya lu gimana? Aman? Lanjut aja kita. Oke. Itu maksud gua, kita emang dikasih privilege sebagai laki-laki punya power gede, tapi bukan berarti bisa disalahgunakan dengan yang kayak gitu-gitu. Iya, Menurut gua iya. itu tantangan loh. Dikasih power yang gede itu tantangan lo. Iya, makanya. Bagaimana lo menggunakan power itu dengan sebaik-baiknya, bukan malah jadi jumawa gitu. Iya, ya kan balik lagi kan dari dua arah ya, dua pihak ya. Kan tuh. Lu kan reaktif dong. Ayo mana? Gak apa-apa dia gak ikut juga gak apa-apa. Powerless dia akan jadi laki-laki. Nggak ngerti. Nggak ngerti gimana. Kok nggak ngerti sih? Gok, dia perbo nanti ke Bikers Dakwah. Amin. Ada barbecue. Oh iya, Bikers iya. baca Bisa Quran. ganti kali kan. Bikers. Nah, mendingan yang ngaji kayak kemarin aja lah. Iya seru ya. Ngobrol, nongkrong. Itu orang-orang itu juga. Tapi nggak maksud gua, tapi tanggung jawab laki-laki tuh gede banget. Iya. Ya kan? Betul. Lu istri nggak ibadah, dosanya Dosanya ke di lu. kita. Anak nggak Kita yang sholat, jadi- dosanya iya, dosanya ke di kita. kita. Iya. Semua, misalnya tadi, ya itu semua dosanya ke kita. Makanya kena aku juga. Kamu ya. Berat tahu. Sumbu. Berarti ntar kita di akhirat ditanyain dong. Lah iya dong. Makanya sebenarnya kita tuh Kalau kalau bini lo gini-gini lo. Iya, itu- Kemana aja lo gitu. Saya udah ngingetin ya gitu. Tapi kalau kita, saya udah misalnya ngingetin ya. bini kita Yang penting kita ngingetin aja gitu. Iya. misalnya bini kita minum-minum segala macam, nah dosanya ke kita. Ya kan kalau kitanya minum-minum juga ya sekalian lah masukin aja. Di bill ya. Ya, itu Jadi only. apa aja? Ini. Oh sekalian lah. Gitu. Jadi emang laki-laki juga sebagai suami Iya. juga Bebannya tanggung gede jawabnya berat juga. Itu salah satu yang bikin gua makanya apa? Makanya maksudnya kita punya apa namanya point of view-nya kayak tadi, Iya. kalau dari kita emang berat bebannya. Cuman Iya. cowok mah ngatur-ngatur Iya. harus nurut istri. Enggak juga emang. Makanya itu salah satu Bebannya yang di kita. bikin gua kemarin tuh kan gua sempat goyang tuh. Gua mau maju nih pilkada nih. Gini ya. Gua sempat tuh goyang. Goyang kali ya. Apakah gua maju pilkada? Padahal nggak ada gendang nih. Lebih baik jangan kalau kayak gitu ya. Iya. Kata gue sih ke psikolog dulu, Iya. baru maju pilkada. Iya benerin dulu tuh pikiran. Sempat goyang. Gua sempat Apa gue maju? Gue sempet goyang. Pas banget di momen gue memutuskan tuh. Jadi mau maju gak? Gue gitu. Goyangnya sudah lagi. Goyangnya sudah. Di depan yang ngajakin. Goyangnya sudah. Taruh, aduh Pak, saya lagi Ini depan goyang. ketua partai nih kayak begini. Saya udah mulai goyang. Mulai goyang. Goyangnya sudah lagi. Gila di depan Bu Mega gitu. Di depan Pak Zulkifli Hasan gitu. Apain lu begitu? Saya goyang banget. Terus Megawati bisik-bisik kayaknya nggak usah. Iki wong edan iki. Oh iya dikit lu. Gimana? Enggak waktu gue sempet ragu-ragu. Kan tadinya gue gak mau. Gak goyang. Goyang. Nggak goyang. Ya akhirnya gue ragu-ragu tuh. Maju enggak maju. Di rumah. Diksinya di rumah. Gue sempet galau. Ini Gua sempet baru. Galau. Bagus. Tadinya akhirnya gue maju aja deh. Karena ada tawaran yang menurut gue masuk akal nih. Iya. Terus gue tiba-tiba galau. Nah tiba-tiba baca yang gue pernah cerita. Baca melihat sebuah tausiah. Dan salah satunya tentang menjadi imam tadi. Lu di rumah tangga aja lu jadi imam orang yang ada di situ. Ditanyain. Berat, Lu iya. menjadi imam Ke sebuah daerah. Gue langsung mikirnya dari itu ya, dari yang gue tonton itu. Bukan Habib Jindan, adanya Habib Jindan, Habib Adik. Ahmad kalau nggak salah. Iya, adiknya. Beliau bilang, gimana kalau ada salah satu ujung rumah aja yang lu nggak tahu bahwa dia kelaparan. Iya. Gimana satu kabupaten? Gimana satu negara? Ya Gimana makanya satu negara? di satu kabupaten ada warga lu yang kelaparan lu nggak pernah tahu. Gitu. Cuman kan memang ada dalilnya juga. Tuh. Wait. Dengerin. Lo lihat warga lo no. Iya benar, buat siapapun benar. Iya. Wajib. Ya memang ada dalilnya juga untuk menjadi maju pemimpin juga ada. Untuk yang gue mengambilnya yang itu, gue gak berani deh. Belum siap gitu ya. Berarti semakin tinggi posisi kita, makin gampang nyari pahala, makin gampang berbuat dosa. Iyalah. Ih, Godaannya kan makin banyak juga ya. pemimpin di rumah tangga aja berapa orang tuh?
4 orang misalkan, istri 1, anak 3. Termasuk Gitu yang aja. kerja sama lo kan juga tanggung jawab lo juga. Ya kalau yang di rumah ya udah jadi semuanya di bawah kita. Oh gitu. Capek juga jadi laki-laki ya. Iya. CEO. Nah, tuh. Itu gue juga pernah dengar kalau anak buah kita nih misalnya supir atau siapa, mereka nggak ibadah atau nggak sholat aja itu juga tanggung jawab kita. Masih sih? Iya minimal kita ngingetin. Gue udah bilangin. si Supir Henry gue kan parah tatoan. banget. Parah. Gue suruh hapus gak tato lo? Wah, lebih parah si Henry tahu. Kenapa? Wah kacau deh pokoknya. Gue ceritain opera deh. Udah dulu ya.